Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berkumpul di channel Sang Penghujat. Untuk kali ini kita telah sampai di episode yang ke-43. Kita masih tetap melanjutkan cerita kita mengenai keluarga Yakub, mengenai tokoh Yakub beserta anak-anaknya, di mana salah satu anaknya yang bernama Yusuf telah menjadi seorang mangku bumi, menjadi tangan kanan Fir'aun, penguasa Mesir. Sebelum kita mulai membaca Alkitab kita dan mencoba menelaah untuk mengerti maksud dari Alkitab kita ini, ada baiknya Bapak Ibu bersiap-siap menyiapkan dahulu Alkitab Anda dan juga mungkin snack-snack dan juga teh hangat atau kopi. Mari kita bisa ngobrol membahas Alkitab kita ini. Di channel ini bukanlah merupakan khotbah dari pendeta, tetapi kita bersama-sama untuk mencari kebenaran, menelaah dengan pikiran yang cerdas dan waras tentunya, sehingga kita dapat memahami apakah Alkitab kita ini benar-benar satu cerita sejarah yang memang pernah terjadi ataukah hanya satu legenda, karena cerita dongeng yang disampaikan dari generasi ke generasi. Saya akan membacakan di pasal 46 ini bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Di pasal ke-46 ini keseluruhannya terdiri dari 34 ayat. Oleh LAI diberi subjudul Yakub pindah ke Mesir. Dari ayat pertama, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Kita tahu bahwa Israel atau Yakub ini di episode sebelumnya masih kekeh bahwa dia merasa ditipu oleh anak-anaknya. Namun ketika melihat ada begitu banyak kereta yang merupakan pemberian dari Yusuf, barulah dia mau untuk pergi ke Mesir. Bertemu dengan anak yang telah disangkanya mati. Di ayat pertama ini, ketika sampai di Beersheba, tentunya ini di tempat padang gurun, Yakub mempersembahkan korban sembelihan. Tentunya di sini Yakub beserta keluarga besarnya berbondong-bondong membawa harta miliknya termasuk ternak, sehingga dia bisa melakukan korban sembelihan ini kepada Tuhan Allahnya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat kedua. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Di ayat ini kita diberi fragmen seperti di pasal-pasal sebelumnya, bahwa Allah ini menemui Israel alias Yakub ini dalam penglihatan waktu malam. Yakub ini sudah usur, sudah tua, dan Allah menemui dia waktu malam. Dan kita tahu pada waktu itu belum ada listrik. Lantas, benar nggak yang dilihat oleh Yakub ini? Bukankah kalau orang tua matanya sudah lamur? Dan di sini si Tuhan ini mengaku, Akulah Allah, Allah ayahmu. Di sini Tuhannya mengaku Allah, Allah ayahmu. Mengapa Tuhannya tidak mengakui, Akulah Allahmu? Tidakkah terpikir demikian? Mengapa justru si Tuhan Allah ini menyebutkan dirinya adalah Allah ayahmu? Mengapa tidak memperkenalkan Akulah Allahmu? Oh no! Ya,
Di sini memang yang dituliskan oleh LAI demikian adanya, bahwa si Tuhan ini mengaku sebagai Allah dari Ishak, bapaknya si Yakub ini. Dan kita perhatikan ayat perkataan si Tuhan ini. Janganlah takut pergi Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Apakah Anda tidak melihat kejanggalan di sini? Bahwa Allah dari Ishak ini akan membuat Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Bukankah ini sama saja bahwa si Allah ini akan mendirikan bangsa di dalam bangsa, negara di dalam negara. Bangsa di sini pastinya akan mempunyai tata aturan, padahal dia ada di negara Mesir. No. Seharusnya nalar kita pun berpikir bahwa perkataan di kalimat ini sangat janggal. Sosok sebagai Allah ternyata tidak mengerti aturan ketatanegaraan. Apakah ya mungkin bisa terjadi bangsa besar di dalam satu negara dan dia mempunyai aturan sendiri? Tentunya hal itu tidak akan dibiarkan oleh negara yang berdaulat itu. Sebagai contoh, misalkan ya, di negara kita ini, kita terdiri dari banyak suku bangsa. Paling banyak adalah suku Jawa di Indonesia ini. Hampir di semua pelosok tanah air kita ada suku Jawanya. Entah mungkin hanya 1, 2, tetap ada. Begitu banyaknya suku Jawa ini. Tapi bukankah kita pun hidup bersama-sama dan tidak menjadikan negara ini negara Jawa? Karena ada aturan di negara ini yang berdaulat. Semua suku menghormati itu, yaitu negara Indonesia, bukan negara Jawa. Pulaunya boleh disebut Pulau Jawa, tapi negaranya Indonesia dan mempunyai kedaulatan, mempunyai hukum yang menaungi semua suku. Sekarang kita melihat di sini kalimat ini, bukankah terasa janggal? Dan harusnya kita pun berpikir, apa mungkin menjadi bangsa yang besar di suatu bangsa? Dan kita lihat di ayat keempatnya, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Kembali kemana? Kembali ke Kanaan tentunya. Mau kembali kemana? Tuhan menyertai kembali ke Kanaan. Apakah iya? Dalam keadaan bagaimana kembalinya si Yakub ini? Nah, kita nanti akan melihat kelanjutannya. Di sini tertulis di ayat terakhir, ayat keempat ini, kalimat terakhirnya, tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Bukankah ini simbol dari kematian? Ya, kita lanjutkan dulu supaya kita bisa mengerti. Di ayat kelima tertulis, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Di sini kita melihat bahwa Yakub istilahnya boyongan, rame-rame berangkat dari Kanaan, ngungsi, cari selamat di Mesir karena ada wabah kelaparan. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben,
Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gersom, Kehat, dan Merari. Kita disuguhi di sini mengenai keturunan dari Yakub. Dari anak Ruben mempunyai anak ada 4 orang. Dari Simeon ada 5 orang. Kemudian Lewi 3 orang. Kita tidak tahu siapakah istri Ruben. Tahu-tahu dia sudah punya anak. Begitu juga dengan Simeon, juga dengan Lewi. Di sini kita tidak tahu istri mereka apakah tinggal bersama Yakub atau terpisah sendiri-sendiri, mungkin masih satu kampung tapi dengan rumah sendiri. Kita tidak pernah tahu di sini karena cerita detailnya cuma waktu Yusuf aja dan sampai kelaparan terjadi. Tetapi mengenai silsilah ini, anak-anak dari keturunan Yakub ini kita tidak tahu kawin dengan siapa, kita juga tidak ngerti. Tapi di sini menariknya di ayat ke-10. Yakni mengenai Simeon. Dia justru mengawini Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Jadi saya ralat bahwa anak Simeon 6 orang. Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohat, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ini juga menimbulkan satu pemikiran. Yakub dilarang oleh Ishak, bapaknya, jangan mengawini perempuan Kanaan. Tetapi Yakub tidak bisa melarang Simeon mengawini perempuan Kanaan. Terbukti dia mempunyai anak bernama Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Siapakah namanya? Kita juga tidak tahu. Kita lanjutkan di ayat ke-12. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Serah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isyakar ialah Tola, Wa, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Di sini kita melihat bahwa ternyata yang disebut dari keturunan Lea. Dan kita juga melihat bahwa Dina ini sebagai anak perempuan dari Lea tidak disebutkan mempunyai keturunan. Entah dia tidak kawin atau bagaimana. Yang jelas Dina dulu pernah diperkosa oleh Sikem. Dan kita melihat bahwa Sikem dibunuh. Sehingga Dina ini ibaratnya sudah tidak perawan dan tidak laku kawin atau bagaimana ceritanya juga tidak jelas. Karena di sini juga tidak disebutkan bahwa Dina mempunyai suami dan mempunyai keturunan. Oh no! Tapi menariknya adalah bahwa Yehuda yang mempunyai anak Peres dan Serah yang merupakan anak dari Tamar yang menantunya dan melakukan hubungan seksual yang menyamar sebagai pelacur yang kita tahu di pasal sebelumnya ternyata melahirkan anak. Jadi di sini Yehuda telah mempunyai cucu. Berarti ini adalah cicit dari si Yakub, yakni Hesron dan Hamul. Ini adalah cicit dari Yakub. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Anak-anak Gad ialah Sibion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Haradi, dan Ardi. Anak-anak Asher ialah Bina, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel.
Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Di sini kita juga melihat bahwa Asher justru juga sudah memiliki cucu. Karena anak Asher, Beria ini telah mempunyai anak juga, yakni Heber dan Malkiel. Di ayat ke-19, anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Sion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Arep. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Kita sambung di ayat ke-23. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yaseel, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Di sini lebih sedikit keturunan dari Bilha ini. Ternyata totalnya hanya 7 jiwa. Kita sambung lagi di ayat ke-26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Apa yang menarik di sini? Kita tahu bahwa mengenai janji Tuhan Allah. Tuhan Allahnya Ishak. Karena tadi pun kita disukai bukan Tuhan Allahnya Yakub, Tuhan Allahnya Ishak. Bahwa akan menjadikan keturunan Ishak menjadi bangsa yang besar. Dan di sini kita lihat ternyata dari Ishak keturunannya hanya berjumlah 70 jiwa. Apakah ini bisa disebut bangsa yang besar? Bahkan mungkin untuk satu kampung zaman sekarang ini masih terhitung kecil, hanya 70 jiwa. Kalaupun iya satu kampung, apakah itu bisa disebut bangsa? Bukankah janji Tuhan Allahnya Ishak ini akan menjadikan keturunan Ishak bangsa yang besar? Ternyata keturunan Ishak ini, kan kalau kita melihat anaknya ya Yakub ini yang mendapatkan berkat. Kita cuma disuguhi 70 jiwa dari Yakub ini. Kalau Esau jelas, kita lihat keturunannya menjadi puak-puak di pegunungan Seir. Tapi kita lihat Yakub ini, ternyata keturunannya hanya berjumlah 70 jiwa. Yaitu kita secara nalar, logika kita sebagai manusia, kita diberi cerita semacam ini, dan kemudian diduplikasi, diulang-ulang oleh para teolog, terutama di sini pendeta dan pengkhotbah Nasrani. Biasanya kita tidak menyadari bahwa terdapat kekeliruan di situ. Kita lanjutkan di ayat ke-28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada baunya. Ya, ini gambaran fragmen selanjutnya, cerita dramatis dari keluarga Yakub ini. Di ayat ke-30, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku.
orang-orang itu gembala kambing domba. Sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Di sini kita disuguhi satu adegan yang menarik. Ketika Yusuf setelah menangis ketemu ayahnya, kemudian Yusuf memberitahukan kepada saudaranya bahwa dia akan melapor kepada Fir'aun. Kita perhatikan di ayat ke-34 ini, mereka disuruh mengaku sebagai gembala sejak dari kecil dan merupakan pekerjaan warisan karena nenek moyang mereka juga melakukan demikian supaya boleh tinggal di Goshen. Goshen ini mungkin daerah tersendiri, merupakan bagian dari Mesir, tetapi mungkin daerah pinggiran. Mengapa demikian? Ternyata kita disuguhi kalimat terakhir di ayat ke-34. Segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Sungguh aneh. Mengapa orang Mesir menganggap itu kekejian? Makan dengan orang Ibrani juga dianggap kekejian. Apakah arti dari kata kekejian itu? Ketika saya berusaha menelusuri kata kekejian ini di versi yang lain, baik versi King James Version maupun New English Translation, lebih jelasnya kata kekejian ini menurut versi King James adalah abomination, artinya memang kekejian, sesuatu yang tidak disukai. Tapi lebih jelasnya dari New English Translation disebutkan bahwa everyone who takes care of sheep is disgusting. Disgusting ini adalah menjijikkan bagi pandangan orang-orang Mesir. Mereka memandang bahwa gembala itu adalah satu pekerjaan yang menjijikkan. Mengapa mereka bisa berpikir demikian? Agak seloroh memang ada satu olok-olok mengenai gembala atau peternak ini. Karena kita tahu di luar negeri pun pernah timbul satu asumsi pendapat bahwa AIDS, penyakit HIV/AIDS ini awalnya adalah dari tingkah laku peternak, di mana peternak ini melakukan hubungan seks dengan binatang, yakni domba atau kambing ini. Apakah ini satu tindakan yang dianggap orang Mesir sebagai tindakan yang keji, tindakan yang menjijikkan itu? Apakah perilaku ini memang sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman Yakub ini? Kita juga tidak tahu, tapi itulah yang memang pernah saya baca, bahwa asumsi terjadinya penyakit HIV/AIDS itu karena awalnya adalah seorang laki-laki di situ gembala melakukan hubungan seksual dengan binatang. Jadi inilah yang dianggap sebagai sesuatu kekejian. Begitu rendahnya tingkah laku gembala ini di mata orang-orang Mesir. Makanya dianggap sebagai sesuatu yang keji. Oh no! Ya, ini hanya sebagai asumsi saya pribadi. Mengapa bisa disebut keji ini? Ternyata adalah versi lain mengatakan disgusting, adalah menjijikkan. Kita lanjutkan di pasal berikutnya, karena ini masih merupakan cerita yang bisa dianggap datar saja. Jadi kita ikuti di pasal ke-47. Ini oleh LAI diberi subjudul Yakub dan Fir'aun. Di pasal ke-47 ini keseluruhannya terdiri dari 31 ayat. Kita lanjutkan membaca di ayat pertamanya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun
Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Fir'aun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Fir'aun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Jadi di sini saudara-saudara Yusuf, kita juga tidak tahu yang dibawa 5 orang ini siapa saja, untuk menghadap Fir'aun, dan mereka pun ini saudara-saudaranya mengaku seperti yang diperintahkan Yusuf, mengaku sebagai gembala sejak zaman nenek moyang mereka dan minta untuk izin tinggal di Goshen. Di ayat kelima, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Kembali di sini kita disuguhi satu tindakan yang luar biasa dari seorang tokoh yang bernama Fir'aun ini. Begitu penuh belas kasih terhadap sesamanya, beda kaum, beda suku, beda golongan, beda ras, beda bangsa. Dia justru mengulurkan tangan untuk menolong, memberikan tempat terbaik. Bahkan di sini dia menawarkan pekerjaan kepada saudara-saudara Yusuf ini. Jika mereka tangkas, disuruh menjadi pengawas ternak. Jadi sekalian mengembalakan milik dari Fir'aun ini. Dan ini juga aneh. Jika gembala itu tindakan pekerjaan yang menjijikan dan satu hal yang keji, apakah di Mesir sendiri tidak ada gembala? Asumsi saya pastinya ada. Jelas mereka orang-orang Mesir mempunyai ternak. Tetapi kemungkinan mereka menggunakan tenaga-tenaga bukan dari orang-orang Mesir sendiri. Mereka mengupah orang lain untuk menjaga ternak mereka. Sama seperti tokoh Fir'aun ini menggunakan orang lain untuk menjadi pengawas ternak. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Fir'aun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Asumsi saya bahwa Yusuf membawa juga Yakub ini bukan pada hari yang sama ketika dia membawa saudara-saudaranya. Karena kita tahu Yakub ini sudah tua. Pastinya setelah sampai perjalanan yang jauh, dia harus ngasuh dulu, istirahat dulu, baru hari-hari selanjutnya dibawalah Yusuf membawa Yakub untuk menghadap Fir'aun. Menariknya adalah ketika ditanya umurnya oleh Fir'aun, ini Yakub justru memberikan pengakuan yang sungguh luar biasa dan harus kita cermati di ayat ke-9 ini. Dia mengaku
usianya 130 tahun sebagai orang asing. Tahun-tahun hidupnya sedikit dan buruk adanya. Dia tidak pernah mensyukuri apa yang telah dicapainya. Dia mengatakan buruk adanya. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Ini pengakuan yang akan memporak-porandakan iman kita. Nanti pada waktu saya selesai membahas kitab Kejadian ini, ada rangkumannya. Dan di situ saya suguhkan kepada Anda. Namun di video kali ini, perhatikan perkataan Yusuf. Perkataan Yakub ini kepada Fir'aun. Pengakuan Yakub ini luar biasa. Bahwa tahun-tahun hidupku ini sedikit saja dan buruk adanya. Oh no! Dan kalimat awalnya adalah tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing. Di sini dia mengaku sebagai orang asing. Dia tinggal di sana, di sini, dan akhirnya ngemper di Mesir. Huh? Karena anaknya di Mesir dan di Mesir ada makanan. Ini adalah pengakuan yang luar biasa dari Yakub. Dan itu perlu kita memberikan garis tebal. Kalau perlu kita simpan kalimat pengakuan Yakub ini. Di ayat berikutnya, di ayat ke-11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di sini kita melihat satu adegan bahwa akhirnya keluarga Yakub pun tinggal di Mesir dan hidup nyaman di sana. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Di sini oleh LAI diberi subjudul Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Di sini kita diberi adegan bahwa ternyata kelaparan yang terjadi di Mesir dan Kanaan ini begitu luar biasa sehingga uang penduduk Mesir ini sudah habis. Akhirnya penduduk Mesir ini datang menghadap Yusuf dan meminta supaya Yusuf memberikan makanan lagi. Huh? Dan akhirnya Yusuf memberikan jawaban, kalau nggak ada uang, ya berikan ternakmu supaya bisa ganti, kalian akan mendapatkan makanan. Memang jika dinalar, karena begitu hebatnya kelaparan ini disebabkan oleh kemungkinan kekeringan yang terjadi, sehingga makanan untuk ternak, rumput-rumput itu tidak ada. Sehingga mereka sendiri kesulitan di dalam memberikan makan ternak. Dan di sini mereka menjual ternak mereka kepada Yusuf untuk mendapatkan makanan bagi diri mereka sendiri. Nalar kita, bukankah ini beban bagi Yusuf untuk menghidupi ternak-ternak yang ada? Jika Yusuf tidak mempunyai rumput, makanan ternak, lantas bukankah ternak ini juga akhirnya akan mati lebih dulu dan menjadi santapan manusia tentunya. Ya, kita coba untuk melihat di ayat berikutnya. Di
Di ayat ke-17, lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Kembali kita di sini disuguhi satu adegan yang mengenaskan dan juga ini membalikan dari pemikiran saya awalnya bahwa ternyata orang-orang Mesir ini mereka tinggal di Mesir sebagai orang bebas. Tanahnya milik mereka sendiri dan mereka tidak di bawah kekuasaan Fir'aun yang sebagai raja. Jadi tanah mereka adalah hak milik mereka. Jadi bukan milik raja. Padahal setahu saya, jika seorang menjadi raja, dia adalah penguasa semua di wilayah itu. Bahkan dia berhak untuk mengambil tanah dari para rakyatnya. Tapi justru di sini kita melihat bahwa penduduk Mesir, dia harus menjual tanahnya dan juga dirinya untuk diperhamba oleh Fir'aun supaya mendapatkan makanan agar bisa hidup. Kecuali tentunya tanah para imam tidak dibeli oleh Yusuf karena ini mendapatkan tunjangan tetap dari Fir'aun. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun. Dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Nampaknya setahu saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah awal terjadinya perhambaan. Perhambaan atau mungkin juga perbudakan di sini. Awalnya diciptakan oleh Yusuf ini. Ketika dia membeli tanah dan juga membeli orangnya untuk dipekerjakan. Ditaruh di area manapun mereka harus mau. Karena mereka sudah menjadi seorang hamba. Inilah teknik yang dilakukan awal oleh seorang Yusuf. Dia memperhambakan orang lain, menjadikan budak suatu rakyat dari suatu negeri, menjadi hamba, jadi
dari sang raja di sini adalah Fir'aun. Menariknya adalah di ayat ke-23 dan 24. Di sini Yusuf memberikan benih supaya rakyat Mesir bisa menabur di tanah itu. Padahal kita tahu bahwa di situ masih terjadi kelaparan. Dan kelaparan ini karena begitu keringnya. Mereka tidak dapat bercocok tanam. Lantas apa gunanya diberi benih? Di sini diberitahukan bahwa hasilnya 1/5 untuk Fir'aun, yang 4/5 menjadi milik mereka, dan juga sebagai benih lanjutan nantinya menjadi makanan mereka dan anak-anak mereka. Bukankah aneh jika kelaparan karena kekeringan itu masih terjadi? Gunanya untuk apa diberi benih? Kalau mereka bercocok tanam juga tidak akan memberikan hasil. Apakah ini memang sebagian mengalami kekeringan tapi sebagian lagi juga tidak? Inilah yang dahulu saya memberikan pembanding mengenai Kanaan ke Mesir dengan tempat tinggal yang ada pada zaman now ini. Saya membandingkannya antara Semarang ke Bangkalan di Madura. Ada area-area spot-spot di situ, ada sungai, ada laut, ada air di situ yang bisa digunakan. Dan juga kita tahu bahwa di Mesir ini ada sungai Nil. Bukankah ini bisa digunakan untuk pengairan? Dan kita tahu bahwa budaya Mesir itu sebenarnya budaya yang maju. Teknik pengairan pastinya sudah ada pada zaman itu. Jadi kekeringan sampai sejauh apa yang bisa mengeringkan sungai Nil ini? Menurut sejarahnya kayaknya belum ada. Tapi ya inilah yang dituliskan di kitab Kejadian ini. Disuguhkan kepada kita. Tinggal nalar kita mau menerima atau tidak. Kita lanjutkan di ayat ke-27. Oleh LAI diberi subjudul Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Di sini kita diberi satu adegan terakhir bahwa Israel atau Yakub ini sudah hampir mati. Dia sudah tahu mau mati. Mungkin karena usianya sudah demikian lanjut, badannya sudah letoy, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak diceritakan juga bagaimana dengan istri-istrinya. Tapi yang jelas di sini Yakub merasa dirinya sudah menjelang ajal dan dia meminta kepada Yusuf supaya dikuburkan di Kanaan. Tentunya ini di Gua Makpela, di mana Abraham, Sarah, Ishak dikuburkan di sana. Dan di sini Yakub pun minta supaya dia dikuburkan di sana. Sampai dia pun meminta Yusuf untuk bersumpah supaya jangan dia dikuburkan di Mesir. Inilah ending dari kehidupan seorang Yakub yang konon kita disuguhi dari pasal-pasal sebelumnya, dan Anda bisa melihat tayangan-tayangan video saya sebelumnya bahwa Yakub ini menerima janji bla 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 dari Tuhan Allahnya. Dan di sini dia mati di Mesir. Dan kita tahu ada ayat sebelumnya di pasal ke-46 tadi bahwa
Tuhan Allahnya akan menyertai dia dan membawa dia kembali. Kembali dalam keadaan hidup? Tentunya tidak. Dia mati sebagai jasad, mayat. Kembali ke tanah mana? Ke tanah Kanaan. Apakah Kanaan tanahnya dia? Ternyata bukan. Dia kembali masuk ke dalam Gua Makpela yang dibeli oleh moyangnya, yakni Abraham, sebagai kuburan. Yaitulah tanahnya. Tanahnya Abraham itu hanya kuburan. Dan sekarang Yusuf meminta supaya dia dikuburkan bersama-sama nenek moyangnya, yaitu Gua Makpela itu. Dan kita bisa menyaksikannya nanti di pasal-pasal berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini dahulu apa yang telah dapat saya sajikan kepada Anda di tayangan kali ini, di video kali ini. Kita disuguhi suatu cerita perjalanan kehidupan dari seorang bernama Yakub hingga keturunannya, yakni Yusuf, mengalami jatuh bangun, suka duka, dan akhirnya terdampar di negara Mesir oleh karena bencana kelaparan yang luar biasa. Janji-janji ilahi yang dia terima dapat kita ikuti step by step, satu persatu, hingga pada ending cerita ini nantinya. Semoga apa yang saya kupas, saya analisa ini tentunya 100% berdasarkan asumsi saya. Namun, asumsi saya ini didasarkan dari ayat-ayat yang ada di Alkitab kita ini. Nalar yang waras akan menunjukkan kebenaran dari cerita ini. Kebenaran dari ayat-ayat yang dimuat di Alkitab kita ini. Dan jangan sampai Anda menjadi begitu terkejut, menjadi syok oleh apa yang telah disajikan oleh Alkitab kita ini. Dibandingkan dengan segala khotbah dari para pendeta, para pengkhotbah, teolog manapun. Kiranya apa yang saya sajikan dapat menjadikan Anda berpikir lebih dewasa di dalam keimanan Anda. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu di tayangan mendatang. Shalom.